Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang UAS PRAM proposal tentang proposal ide proyek akhir. Di sini tema idenya adalah aplikasi pemantauan lingkungan kampus yang terdiri dari beberapa anggota. Di sini ada David Niko Nathanael Rumorbo dengan NPM 22170511129. Saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059. Dan saya Muhammad Haris Setiawan sebagai ketua kelompok dengan NPM 2217051039. Saya Muhammad Rudolf Faris dengan NPM 2217051077. Saya Reguel Andreas Agustus Pangaribuan dengan NPM 2217051084. Sini saya akan menjelaskan tentang ide proposalnya di bagian pembahasan. Langsung kita ke pembahasan bab 2. Di sini kampus Evo, visi dan misinya adalah menjadi kampus yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, serta menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini misinya adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan dan mengedukasi bahwasanya penting kesadaran lingkungan baik mahasiswa dan dosen maupun staf dan lainnya. Di sini yang kedua ada fitur-fitur kampus Evo dan penjelasannya. Adapun fitur-fitur dengan penjelasan yang tertera antara lain, yang pertama ada fitur pemantauan kualitas udara, yang kedua ada fitur login aplikasi, dan yang ketiga ada fitur penjadwalan laporan sampah. Terus yang keempat ada fitur event lingkungan, dan yang kelima ada fitur galeri dan dokumentasi. Di sini langsung kesimpulannya bagian penutup, itu melalui implementasi aplikasi kampus Evo yang diharapkan kampus dapat menjadi contoh dalam pelestarian lingkungan dengan partisipasi aktif dari seluruh aktivitas akademik. Aplikasi ini tidak hanya membantu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kampus, tapi juga mendidik dan mendorong pengguna untuk peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi mobile, kampus Evo menjadi alat yang efektif untuk mencapai visi menjadi kampus yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan mendemokan. Di sini bagian ini yang akan dijelaskan oleh Reguel. Oke, di sini saya akan mendemokan project dari kampus Evo ini. Di sini saya wireless display. Jadi sebentar. Nah, jadi pertama-tama itu kan di sini ada welcome, di mana nanti si user bahkan masuk ke aplikasi dan dia itu akan ada tampilan seperti ini, di mana nanti di sini ada keterangan deskripsi mengenai aplikasi dari kampus Evo ini. Ya, di sini juga ada pemilihan button register sama login. Jadi si user itu harus register dulu ke aplikasinya sebelum dia masuk langsung ke dashboardnya. Di sini saya register dulu. Di sini bebas nama full name-nya. Sini saya masukin Haris misalnya. Terus untuk emailnya di sini bebas. Misalnya haris@gmail.com. Terus untuk passwordnya itu misalkan 100. Terus confirm passwordnya itu 100. Di sini langsung register aja. Nah, di sini kan dia langsung ke halaman login. Langsung masukin aja tadi emailnya. haris@gmail.com. Terus di sini passwordnya 100. Dia langsung login aja.
Nah, di sini kan login successful. Nah, di sini nanti di user dia itu tertampil nama si Haris. Di sini ada database-nya juga. Tapi sebelum ke database di sini saya jelasin dashboard-nya dulu. Jadi di dashboard ini ada fitur di sini member Evo. Nanti si Haris ini kan karena dia udah register, udah login, jadi dia sudah terdaftar di member ini. Terus di sini ada apa namanya kayak filter search gitu, sama ada filter kamera. Kemudian di sini ada fitur-fitur nanti yang bakal dipakai sama user. Yang pertama itu kita ke fitur tentang kami. Jadi fitur tentang kami itu dia nanti menjelaskan mengenai apa sih tentang kampus Evo ini apa aja gitu, apa aja fitur-fiturnya. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan. Terus di sini nanti ada kayak fitur namanya itu preview sama next scroll, bisa diginiin. Nah, terus selanjutnya di sini ada fitur back to dashboard, kembali ke dashboard. Tunggu. Nah, kemudian ada fitur pemantauan kualitas udara. Jadi pemantauan kualitas udara ini kan tadi dia itu bakal secara real time bakal mengetahui kualitas udara yang ada di sekitar wilayah kampus. Jadi di sini karena sudah terpampang dia itu bahwasannya nilai AQI-nya itu 50 alias baik. Jadi di sini juga ada keterangannya the air quality is considered satisfactory and air pollution process little or no risks. Langsung aja back to dashboard. Terus untuk penjadwalan laporan sampah di sini dia bisa kayak masukin formulir penjadwalan. Di sini ada deskripsi laporan, bisa kita tulis apa aja gitu, bebas. Terus lokasinya juga bisa, misalnya kita pilih Bandar Lampung gitu, misalkan. Terus di sini bebas apa aja namanya. Terus pilih tanggal. Nah di sini kita bisa bebas mau pilih tanggal sekarang boleh. Pilih waktunya itu misalnya kita pilih sekarang. Nah, terus untuk frekuensi penjadwalannya mau bebas, mau harian, mingguan apa bulanan. Tapi di sini saya buat mingguan aja. Nah, terus di sini bisa kita submit. Jadi nanti dia pas di submit itu laporan penjadwalan sampahnya itu udah berhasil, udah terrekap, udah terekam. Di sini juga bisa kita edit. Tapi untuk edit ini mungkin ada sedikit kendala di bagian formulirnya, tapi tidak merubah apapun dari ininya, dari UI-nya. Terus di sini juga ada fitur cancel, jadi dia bisa nge-cancel laporannya itu yang masuk dari laporan ininya, penjadwalan laporan sampahnya. Terus habis itu back to dashboard aja. Terus di sini ada fitur event lingkungan. Nah, fitur event lingkungan ini nanti dia itu kayak dia ngefilter event-event aja yang yang udah masuk di event title ini. Jadi nanti ada event title, ada event description-nya, ada event date-nya. Karena di sini kan masih kayak template gitu, tapi keterangannya juga udah ada di sini. Kita bisa ngefilter event apa aja bebas di sini. Kita back. Nah, kemudian untuk fitur dari galeri dan dokumentasi ini, di sini saya jelaskan aja dalam codingan. Di sini untuk fitur galeri dan dokumentasi ini sebenarnya dia itu kan ngerekam aktivitas-aktivitas apa saja yang udah dilaluinya selama dia mengikuti kegiatan kampus Evo ini kan. Nah, di sini ada kayak galeri itemnya di sini udah tersimpan. Terus di sini udah ada galeri header-nya, itu judul ininya, judul dari eventnya. Terus di sini ada fiturnya itu. Jadi nanti di additional fiturnya itu dia kayak melaporkan dokumentasi kegiatan dalam bentuk ini, laporan foto, terus ada ringkasan dan laporan kegiatan yang diunduh, sama ada umpan balik penggunanya. Kemudian di sini kita login lagi bentar. Nah, di sini ada terakhir itu fitur logout. Jadi nanti kalau dia logout ini dia bakal logout dari aplikasi ini. Ini kita logout aja. Nah, nanti dia ada kayak muncul notifikasi dari kalau misalnya si user ini udah logout. Jadi untuk untuk masing-masing filenya tadi kan ini about. Jadi nanti si about ini kan nanti dia ya kayak tadi kan dia tentang kampus Evo itu apa, ya kan. Di sini juga kami menggunakan Jetpack Compose. Nah, di sini
Untuk masing-masing headernya, untuk ada halaman page-nya, sama ada untuk tadi untuk ininya screen-nya. Terus untuk air quality tadi tuh dia kayak gini. Eh, Sama juga kami menggunakan Jetpack Compose. Di sini ada kayak apa namanya, nav controller. Nanti dia itu nav controller itu yang bakal ngekontrol air quality ini, nanti bakal yang terhubung ke si ininya, ke apa, dashboardnya. Terus di sini kami menggunakan column modifier, sama ada header section, sama spacer, text, dan map section. Terus ada header section ini dia fiturnya box. Map section ini ada column. Di sini ada image juga. Terus ada air quality info section, ada column gini. Terus untuk dashboard sama juga, nggak ada yang beda. Di sini composable juga, di Jepang Compose. Kemudian ini event activity tadi. Di sini dia ada header, ada event screen. Jadi dia kayak hampir mirip-mirip sama fitur yang sebelumnya juga. Dia pakai kolom, row, image, button, sama text, spacer. Ada basic text fill juga. Ini basic text fill ini sebagai filter nanti buat si eventnya. Kemudian ada galeri activity, galeri adapter juga ada. Ini galeri item. Ini home activity. Ini main activity juga. Nah, untuk main activity ini kan dia main screen ya. Jadi dia ketampilan keutamanya, tampilan utama dari si aplikasi. Ini ada kolom, ini ada ini juga, ada spacer, ada button. Nah, di sini saya langsung jelaskan aja database-nya. Tadi kan ini kan si user tadi kan. Misalnya kita login lagi nih. Jadi saya jelaskan dulu aja. Jadi untuk user ini tadi kan dia kayak nampilin sebelum dia ke register. Jadi kan dia kan masukin tadi email, nama full name-nya sama password. Jadi di sini dia udah terintegrasiin dia dalam bentuk file di mana ada ID, ada email, ada full name, ada password. Kalau ID itu dia integer. Terus untuk email dia itu string, untuk full name itu dia string, password juga string. Nah, kemudian di sini ada user DAO. Nah, user DAO ini nanti yang sebagai pengikat atau sebagai kayak transaction-nya buat si user nanti, buat nambahin si user. Jadi, kalaupun misalnya kita logout terus kita register lagi dengan nama yang berbeda, dia bakal masuk password login juga dengan nama yang berbeda. Kemudian, ya di sini ada fun get user. Jadi, nanti si user itu bakal menerima si email sama passwordnya dari live data user. Nah, kemudian di sini ada database-nya ini. Nah, database-nya yang kami gunakan ini database yang versi Kotlin. Jadi dia itu bakal ngasilin abstract class, di mana itu dia itu app database, room database. Terus di sini ada instant dengan nilainya 0. Terus ada di sini dia nampilin get database dengan parameter konteks. Terus dia bakal nge-return instance, lalu dia bakal sinkronisasi tadi dari si aplikasinya. Terus di sini nilai instannya sama dengan room database builder. Lalu di sini ada konteks. Lalu di sini ada application konteks, dan app database ini nanti dia bakal terhubung ke sini. Nah, ke sini dia. Ke bagian yang user DAO NPL Java. Tapi kalau untuk tabel nama yang udah login gitu, sebenarnya itu udah tercampur di sini. Cuman dia itu tidak tertampil karena dia udah langsung masukin nilai instannya berapa gitu. Jadi setiap si usernya masuk, udah dia langsung terdata di sini namanya gitu. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan. Sengaja menggunakan sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.